Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sahiha birahmatika ya arhamar rahimin. Bertemu lagi dengan saya Evita Agustina di kelas online pendidikan diniyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu waqaf, ibtida dan wasol. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa kitab yang akan kita pakai referensi adalah kitab dari Syekh Basori Alwi. Kitab dari Muhammad Basori Alwi ini, nah contohnya adalah seperti ini. Ini bisa kalian beli di toko buku yang dekat dengan pesantren. Oke, kita hadiahkan suratul Fatihah untuk beliau. Ala hadidiyah khususan ila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya kita akan membahas tentang apa itu waqaf dan ibtida terlebih dahulu. Jadi waqaf secara bahasa artinya menahan atau berhenti. Nah, biasanya ditandai dengan ayat ya, bulat ayat. Namun ada beberapa macam waqaf lagi, ada pembagian waqaf, bisa kalian baca sendiri pembagian waqafnya. Ada anjuran berhenti, ada dianjurkan terus. Nah, banyak sekali macam-macam waqaf. Namun kita akan membahas secara general atau secara umum saja. Jadi waqaf itu berhenti. Sedangkan secara istilah waqaf adalah menghentikan suara atau perkataan sebentar. Nah, jadi ada kemungkinan seorang qori itu mengambil nafas atau berhenti dan melanjutkan ke huruf atau bacaan Al-Quran yang selanjutnya. Biasanya seorang qori mengambil nafas di waqaf tersebut. Oke, banyak sekali contoh ya yang kita ketahui waqaf, terutama waqaf di akhir ayat. Nah, ditandai dengan ayat ya, sebuah bulatan pada ayat tersebut. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan ada waqafnya. Kemudian, nah perlu digarisbawahi, biasanya ketika saya atau kalian semua membaca Fatihah itu ketika membaca Fatihah itu berhenti pada waqaf namun tidak bernafas. Nah, itu kurang benar ya. Jadi ketika membaca Fatihah namun berhenti di akhir ayat dan tidak bernafas, tapi seolah-olah itu waqaf namun tidak bernafas, itu seolah-olah seperti membaca saktah ya. Kayak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, seperti itu contoh dari waqaf namun tidak dipergunakan semestinya waqaf tersebut. Seharusnya seorang qori atau pembaca Al-Quran itu harus mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi harus ada mengambil nafas, ada nafas terlebih dahulu. Jangan dibaca berkelanjutan. Itu nanti akan menjadi seperti saktah. Contoh
bacaan saktah itu gimana sih? Contohnya adalah kalabal rona, biasanya diberi tanda sin. Nah, itu adalah saktah. Jadi ketika wakof jangan dibaca saktah, tapi harus bernafas terlebih dahulu. Kedua yakni ibtida. Ibtida itu artinya memulai. Jadi ketika kita membaca Al-Quran pertama kali, itu disebut ibtida. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bernafas Ar-Rahmanirrahim. Nah, Ar-Rahmanirrahimnya itu mulai kembali ya, mulai membaca lagi. Kemudian yang terakhir adalah wasol. Wasol adalah menyambungkan bacaan. Jadi wasol itu sambung. Kita biasanya seorang qori membaca wasol karena dia mempunyai banyak nafas ya. Jika seorang qori mempunyai banyak nafasnya masih banyak, nah boleh mewasolkan bacaan. Wasol itu melanjutkan bacaan atau meneruskan bacaan yang semestinya diwakofkan. Contohnya ketika ada wakof di akhir ayat itu dilanjutkan, nah itu dibaca wasol. Contoh dari wasol adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu wasol, artinya masih banyak nafas. Kemudian Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, jadi ada lanjutnya ya, harokatnya disesuaikan dengan yang sebelumnya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Nah, itu yang salah, tapi Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tolong diperhatikan, kalian harus mengingat apa itu tadi wakof, ibtida, dan wasol. Wakof itu berhenti, kemudian ibtida itu memulai, dan wasol itu meneruskan atau melanjutkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.